kita bersihkan clay cup ini supaya mengurangi kotoran-kotoran yang ada di kolam. Jadi clay cup ini nih kalau nggak kita bersihkan dia pasti akan jatuh lagi ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, nanti diproses lagi naik lagi ke atas ya kayak gitu terus ya. Jadi I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi hari ini kita mau angkat clay cup nih. Ini yang udah kau lihat nih ini namanya clay cup. Jadi nanti kita mau ngangkat clay cupnya pakai ini. Ini pakai serok clay cup ya. Terdiri dari serokannya sama pegangannya. Jadi ini kita bersihkan supaya clay cup ini kan dari sisa pakan, sisa kotoran yang mengambang karena pengaruh dari proses nitrifikasi dan sebagainya pengolahan. Jadi dia naik ke atas. Kalau tidak kita bersihkan ini nanti dia akan jatuh ke bawah lagi. Oke guys, jangan kemana, tonton terus video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi guys, ini kenapa clay cup harus kita bersihkan, ya kan? Kita bersihkan clay cup ini supaya mengurangi kotoran-kotoran yang ada di kolam. Jadi clay cup ini nih kalau nggak kita bersihkan dia pasti akan jatuh lagi ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, nanti diproses lagi naik lagi ke atas ya kayak gitu terus ya. Jadi bagaimana cara mengeliminasinya supaya tidak mempengaruhi udang, karena clay cup ini kan kotoran. Yang namanya kotoran kan dapat mengganggu nafsu makan udang. Sama kayak kita manusia itu kan. Jadi kalau manusia itu kalau punya rumah, dia pulang masuk ke rumah, ya kan? Dia mau makan tiba-tiba dapurnya kotor atau meja makannya kotor, nafsu makan nggak? Pasti enggak ya kan? Nah, jadi begitu juga udang, kita perumpamaannya. Ini harus kita bersihkan supaya tidak jadi racun juga, soalnya ini kan terdiri dari sisa pakan, itu kotoran-kotoran udang. Ini harus kita bersihkan sebersih-bersihnya supaya tidak dapat mempengaruhi nafsu makan udang atau tidak dapat mempengaruhi kesehatan, supaya kesehatan dan nafsu makan udang tetap bisa terjaga gitu. Memang ini ya kan, kegiatan angkat clay cup ini memang nampak simpel tapi pengaruhnya luar biasa guys. Jadi jangan pernah sepele dengan hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu bisa mempunyai pengaruh yang besar gitu. Jadi pasti kawan-kawan juga bertanya-tanya kan, juga selain diangkat manual gini, ini clay cup cara ngilangin clay cup bagaimana gitu kan. Jadi cara ngilang clay cup banyak cara sih. Ada yang cara disipon. Jadi sipon itu maksudnya bukan clay cup kita sipon. Jadi clay cup yang belum menjadi clay cup yang naik ke atas itu masih di dasar kolam itu kita sipon. Jadi kita bersihkan dasarnya supaya dia tidak ada lagi naik ke atas gitu guys, supaya dia tidak dapat mempengaruhi dari si udangnya. Jadi supaya nafsu makan udang tetap bagus ya kan, udangnya tetap sehat. Jadi juga pasti kamu bertanya, bang, emang itu jadi abang terus-terusan bersihkan itu bang seharian? Ya enggak juga gitu. Kalau sekiranya clay cup udah mulai sedikit, sudah tidak menumpuk ya kan, sudah mulai agak-agak berkurang, ya sudah
buang apa, kita bisa ngelakuin kegiatan yang lain gitu. Sama juga untuk mengurangi makeup gini, kita harus memperbanyak bakteri pengurai ya. Contoh kayak Bacillus ya, Bacillus subtilis itu apalagi sama bakteri-bakteri yang lainnya, supaya kotoran yang ada di dasar kolam itu bisa dibersihkan oleh si bakteri Nitrobacter, supaya dia tidak menjadi racun untuk si udang, supaya air tetap bagus, nafsu makan udang tetap bagus, udang kita sehat, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Simple aja guys, jadi kerjanya udah kayak gini gitu, nyerokin flag up, naikkan ke atas ya kan, udah ya, paling ya panas-panas sedikit lah, namanya juga usaha ya, pasti agak capek-capek dikit lah. Masa kita mau dapatkan hasil yang bagus tapi nggak mau usaha yang lebih ya kan. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita ya, salah satu ikhtiar atau usaha kita supaya mendapatkan hasil yang bagus. Kalau memang usaha belum mendapatkan yang bagus ya berarti belum rezeki, mungkin usaha kita di mata Allah itu masih kurang, atau memang Allah mau ngasih ujian ke kita, mengetes kesabaran kita, apakah masih tetap sabar ataukah kita langsung ngeluh atau putus asa ya kan. Karena semakin sabar seseorang ya kan diuji Allah, maka semakin banyak kenikmatan yang diberikan Allah. Karena kalau manusia bisa berencana, yang menentukan itu Allah. Semua di dunia ini yang menentukan itu Allah. Dari mulai keberhasilan, kesehatan, hidup dan mati itu kuasa Allah. Jadi kita cuma bisa ikhtiar, berusaha. Tercapai atau enggaknya itu belakangan. Karena itu di luar batas kemampuan kita. Jadi kita itu cuma bisa ikhtiar, berusaha aja guys, sambil diiringi dengan doa. Jangan pula berdoa aja tanpa usaha, itu salah juga. Nanti berusaha aja tanpa berdoa, itu juga salah juga. Nanti kita seolah kita tidak bersyukur kepada Allah ya kan.
Oh iya guys, jadi sewaktu kita ngangkat clay cup ini, kawan juga harus berhati-hati ya kan, kawan harus berhati-hati. Jadi kadang ini udang suka sembunyi di bawah-bawah clay cup ini, di bawah-bawah buih ini. Dia suka bersembunyi situ. Jadi kalau kita angkat gini ada udangnya, jangan lupa masukkan lagi guys. Hati-hati guys. Nah udang itu sukanya sembunyi-sembunyi dan main petak umpet. Jadi guys, jadi untuk clay cup ini ya, dia itu siang-siang terik ini nih, dia pasti naik semua nih, ngambang semua dia pas siang-siang ini. Karena kan siang-siang ini kan plankton berfotosintesis, bakteri ngelola dasar wadah itu apa? Bakteri nitrobakter kan mengolah atau mengurai sisa makan, sisa dari kotoran udang yang di dasar. Jadi clay cup yang sudah diolah itu terbawa ke atas ya oleh H2S atau gas itu. Nah, jadi dia siang-siang tuh pasti naik semua. Jadi ketika udah malam, matahari udah nggak ada itu, dia mulai jatuh lagi ke bawah nih guys. Kalau nggak kita bersihkan dia nanti malam balik lagi dia ke dasar. Jadi harus sering-sering kita angkat ya sampai dia habis. Oke guys, jadi untuk ini udah cukup ya. Nanti kalau udah kumpul lagi apanya clay cup ya, udah tebal lagi clay cup ini baru kita angkat lagi ya. Oke guys, bagaimana tadi kawan-kawan sudah melihat bagaimana cara untuk membersihkan clay cup ya. Jadi tadi sambil ngangkat clay cup tadi sambil saya jelaskan juga tadi ya kan, bagaimana cara ngangkatnya, clay cup itu muncul karena apa ya kan. Nah, jadi ini aku perjelas lagi ya, perinci lagi. Mungkin kalau memang ada kesalahan tolong kawan-kawan revisi, silahkan komen di kolom komentar supaya bisa jadi masukan untuk saya juga dan jadi pembelajaran juga untuk saya gitu, supaya ilmu juga bertambah, saya memberikan ilmu dan saya juga mendapatkan ilmu dari kawan-kawan semua. Jadi clay cup itu kan berawal dari sisa kotoran udang, sisa-sisa pakan yang tidak termakan ya, sisa pakan tidak termakan yang mengendap di dasar kolam, yang tidak sanggup dikelola oleh bakteri. Jadi bakteri itu karena bakteri kita terlalu sedikit, itu nggak sanggup dikelola oleh si bakteri. Jadi sisa kotoran, sisa pakan itu tidak sanggup dikelola oleh bakteri, sehingga ketika terjadinya proses nitrifikasi karena tidak sanggup dikelola, maka dia akan berubah menjadi kotoran tadi, menggumpal, berubah jadi amoniak, ya kan, amonium, jadi dibawa oleh H2S ke atas ya, jadi dia mengapung ke atas ya, ke permukaan air, mengapung. Nah, jadi itu harus kita bersihkan, kita angkat supaya kolam kita itu bersih dari kotoran-kotoran yang dapat menyebabkan terjadi racun gitu. Jadi clay cup itu bisa menjadi racun. Jadi kalau udah kita bersihkan itu kolam kita bersih, ya kan, dari kotoran-kotoran itu. Kalau tidak kita bersihkan, nanti pas siang dia naik, jadi pas sore menjelang ke malam itu nanti clay cup itu dia turun ke dasar lagi guys. Jadi kayak gitu terus. Kalau tidak kita bersihkan, dia nanti siang naik, ya pagi ke siang naik, sore ke malam turun, siang naik gitu aja. Sehingga dia dapat bisa menjadi penyebab pencemaran dari air
kolam kita, ya. Air kolam kita jadi tercemar, ya kan. Kalau udah tercemar air kolam kita ya pasti udang kita nggak nafsu makan, ya kan. Udang kita bisa mabuk, sakit, gampang terserang penyakit, ya kan. Kemudian paling fatal itu bisa menyebabkan kematian bagi si udang, mati massal segala macam. Jadi itu bisa menjadi penyebab kerugian untuk kita, ya. Semoga jadi dijauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi budidaya udang itu ialah kita itu seperti budidaya air. Jadi air itu kita budidayakan, ketika air bagus maka eh, udangnya juga akan mengikuti. Karena kalau diumpamakan ke kehidupan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari itu kalau rumah kita bersih, pasti kita akan jauh dari penyakit. Begitu juga udang. Ketika airnya sebagai media hidupnya udang itu bersih, maka nafsu makannya akan tinggi, pertumbuhannya akan optimal, ya kan. Nah, itu nafsu makannya juga optimal, tinggi, ya kan, bagus. Nah, dan juga udang itu tetap sehat dan kuat, tahan banting, tahan dari serangan-serangan penyakit. Oke guys, jadi mungkin di episode kali ini, di video kali ini mungkin cukup sekian, ya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Apa kalau ada request atau pertanyaan silakan komen kolom komentar, ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.